Perkenalkan, nama saya Agus Kamal. Saya adalah penanggung jawab lingkungan di RW 28 Tudanuk Bumi. Saya bergerak di sini hanya dengan beberapa orang saja yang memang paham gitu ya, harus bagaimana menghadapi ruang terbuka hijau dan mengelolanya seperti apa. Di RW 28 ini ada fungsi yang untuk kemajuan lingkungan. Salah satunya saya itu sudah membangun TPS 3R yang nantinya akan dikembangkan di sebelah sana. Itu adalah salah satu mesin mengolah sampah di mana plastik bisa dirubah menjadi pakai inox. Di sini kita punya mesin, ini bantuan dari desa ya. Ini adalah mesin smelter, di mana dengan mesin ini sampah anorganik berupa plastik-plastik residu gitu ya, kita cacah, ini mesin pencacahnya, kita cacah, kita hancurkan, kemudian kita lelehkan di mesin ini. Cuman tidak bisa langsung, harus digabung dengan oli bekas. Efektif sekali sebenarnya kalau ini berjalan. 3 kg residu itu bisa menghasilkan 1 buah paving block. Jalan sebenarnya karena saya ngebangun ini pengennya harus langsung jalan gitu. Tapi ternyata SDM-nya, masyarakatnya belum ada yang siap. Sehingga kalau daerah heterogen seperti ini harus dibayar secara profesional, jadi mau nggak mau masyarakat harus patungan tuh buat menggaji. Program kedepannya ada maggot juga ya, maggot ada dipakai lalat maggot SF. Itu sampah organiknya diberikan ke maggot, kemudian dari hasil maggot itu kita coba berikan ikan nanti. Nama saya Joko Wahyono, warga dari RT 6 RW 28 Manglayang Regensi. Selama ini saya ngelola maggot. Mengelolanya warga ngumpulin ke sini 2 hari sekali gitu. Jadi langsung ke maggot, langsung taruh ke maggot. Maggot itu buat sampah basah produktif, sangat produktif. Jadi selama seminggu itu sampah bisa habis, nggak busuk, nggak bau, nggak ada terhadap lingkungan, nggak mengganggu gitu, nggak. Sebenarnya maggot itu buat pakan ternak bisa, kalau banyak dan banyak itu bisa ekspor. Kalau menurut saya yang penting kan bisa milah sampah itu, yang pokok utamanya gitu. Warga kan susah milah sampah. Jadi dengan adanya ini, maksud saya warga biar milah sampah dulu yang basah sama yang kering terpilah gitu. Secara itu, pokoknya itu sebenarnya gitu saya. Nah, itu memang TPS ya, TPS. Cuman sampah di situ sudah dikelola gitu, dikelola oleh petugas sampahnya, termasuk sambil mengedukasi juga masyarakat. Jadi memang masa transisi lah. Jadi ketika masyarakat nyimpan di pinggir jalan itu ditarik itu udah terpilah gitu. Sebelumnya nggak dipilah, jadi numpuk banget gitu. Jadi penyebab sampah numpuk itu karena memang nggak dipilah ya. Sehingga
ada penumpukan, kemudian tidak ada pengurainya gitu ya, tidak terpisah. Sampah semua di sini. Sekarang udah walaupun belukar, tapi bukan sampah. Sebelumnya sampai sini nih, sampai ujung sana sampah semua, gitu. Karena tidak dipilah gitu. Sini semua sampah sampai ujung sana. Nah sekarang karena dipilah, ini perubahannya signifikan gitu. Nah ini dulu lautan sampah semua di sini, betul nggak? Betul Pak ya? Belum terpilah. Jadi setahun kemarin nih, setahun yang lalu ini sebelum dipilah ini semua sampah. Bahkan saya lewat ke sana pun nggak bisa berdiri, harus agak bungkuk kan. Sekarang udah bisa berdiri lah lumayan. Jadi bisa dirasakan sendiri kalau Anda masuk ke lingkungan pembuangan sampah kan biasanya banyak lalat. Ya, kalau ini tidak terlalu karena memang dipilah gitu. Kalau yang tidak dipilah sama warga, dipilah sama petugas kita nih. Jadi karena memang pengelolaannya belum sempurna juga, jadi masih ada sebagian yang dibakar. Cuman tadi volume yang dibakar tidak sebanyak yang dulu Pak ya. Ini yang kerennya dari petugas kita ini. Jadi nggak ada petugas yang berani milah secara langsung gitu. Tapi tanpa sarung tangan. Nah ini yang saya pertahankan, ini petugas lingkungan kita ini paling struggle di sini, makanya saya pede gitu di sini ngelolanya karena ya ini ya banyak yang peduli lah. Jadi memang dipilah manual. Nah ini kan dipisah tuh. Sebenarnya kalau dipisah secara detail ini memang lebih bernilai ekonomis lagi. Bahkan tutup botol aja per warna gitu, itu beda lagi harganya. Nanti target kita ini tempat sampah itu jadi bukan tempat yang menjijikan gitu loh targetnya. Jadi justru malah jadi tempat edukasi buat warga, buat anak-anak bahwa mindset tempat sampah itu tempat yang bau gitu kan mau kita rubah. Ngajarinya kan pelan-pelan kayak tadi yang pas magot tadi, minimal 2 gang itu udah ke magot misalnya gitu. Jadi awalnya juga ditentang itu, naruh-naruh kayak gitu. Nanti ditentang bau katanya. warga itu. Cuman kita kan buktiin gitu, ternyata nggak bau, nggak apa gitu. Sebenarnya kalau masyarakatnya sadar ini ketika sampah ditarik oleh petugas sampahnya, itu si sampahnya sudah terpilah. Memang ada kolektornya ya. Nanti itu kan tergantung sistem yang dijalankan. Yang penting untuk menjalankan sistem ini justru yang terpenting adalah sampah yang terpilah. Antara organik dan organiknya harus terpilah dari rumah, bukan oleh petugas. Karena kalau terpilah dari rumah, dia benar-benar sudah bersih gitu dari rumah. Kalau sudah di tempat sampah kan bisa sudah tercampur, jadi harus dipilah lagi. Jadi kalau kita bisa mengelola secara benar antara organik dan anorganik itu bisa berjalan semua dan bisa jadi zero waste gitu. Nggak akan ada sampah lagi karena semuanya bisa diolah jadi barang-barang bermanfaat.